Tempe bacem itu lebih enak dibandingkan ayam bacem, Pak. Kenapa makanan-makanan di Jogja itu dominan rasa manisnya? Tapi emang gudeg tuh boleh asin nggak? Atau memang harus manis doang? Klepon itu adalah tahta tertinggi jajanan pasar yang manis-manis di dunia ini. Orang-orang di desa itu kalau ngopi pasti ditambah gula. Kamu tau gak sih kalau sebenarnya gula Jawa dan gula aren itu berbeda? Jogja itu ternyata, mungkin Jogja dan Solo ya, itu dulunya pernah ada 19 pabrik gula, Pak, di Jogja. Pabrik gula? Pabrik gula. Aku bisa makan gudeg tanpa ayam suwir, tapi gak bisa tanpa tahu bacem. Kamu tim gudeg bubur apa gudeg nasi? Gudeg nasi aku. Kok ada orang yang bisa makan bubur gudeg tuh kok bisa? Gak ngerti ya. Halo semuanya, selamat datang kembali di Tribes, medianya rakyat Jogja. Kali ini masih di segmen podcast makan minum sehat. Karena tidak butuh ahli gizi untuk membuat makanan sehat. Susu langka, teman-teman. Susu susah, guys. Susu langka. Jadi dalam waktu dekat kita bisa krisis cappuccino, magic, cafe latte dan lain-lain. Dan milkshake juga susah tuh. Milkshake juga tinggal shake-nya aja. Apa yang di shake, Mas? Tapi hari ini kita lagi di mana nih, Mas? Di Wombats. Kita di Wombats ya. Keren banget. Yang ada di Wijilan. Betul. Yang di itu salah satu pemiliknya itu Mas FNR. Ya. Farhan Nur Rahman, Bapak Magic Indonesia. Bapak Magic Indonesia. Ya, sekarang lagi di Shanghai kayaknya. Culture banget pokoknya. Culture banget pokoknya nih. Kenapa namanya Wombats? Karena Wombats itu dari Australia gitu. Iya, dan Wombats ini yang di Wijilan ini kan memang Australian style ya. Jadi kita bisa menemukan menu-menu kayak long black, kayak magic, Mont Blanc itu bahkan dulu kayaknya setahu gue ada deh. Dan ada juga ini. Ya. Australian banget ini. Enggak, ini spesialis, ini jajanan-jajanan pasar khas daerah sini, jadi itu menarik banget disatukan. Oke, tapi katanya barnya juga Australian style ya? Iya, Australian Emang style. apa yang membedakan bar Australian style dan Javanese? Enggak Javanese dong. Italian sama Australian gitu. Sebenarnya paling gampang sebenarnya dari menu-menunya sih. Kalau Italian itu kan ada cappuccino, espresso juga, iya sih. Terus kemudian ada americano. Nah, kalau Australian itu lebih ke long black, flat white, magic dan sejenisnya gitu. Oke. Yang membedakan itu aja sih. Penamaan sebenarnya karena memang kopi di Australia itu kemudian berkembang sangat pesat. Kemudian memang ada banyak eksplorasi kopi-kopi yang ada di sana. Sementara Italian kan lebih ke strict to basic ya. Oke. Jadi cappuccino itu harus gini, espresso itu harus gini, kopi itu harus di roasting gelap. Kalau di Australia itu suka-suka kami. Toh enak gitu. Iya, lebih ke bisa itu eksperimental secara luas. Tapi buat teman-teman yang mau menikmati kopi-kopi dari Wombats bisa langsung datang aja ke Wombats yang Wijilan. Ya, cuma satu ya? Ada juga yang moving kan? Oke. Tapi di sini gitu juga bisa untuk dine in ataupun take away. Culture banget tempatnya, keren. Buat lari habis itu ngopi. Yoi. Tapi hari ini kita bahas apa, Mas? Wombats. Enggak, tadi udah Wombats. Karena di sini kebetulan ada jajanan-jajanan pasar kayak gini. Ya. Ini kan manis-manis ya. Mending kita bahas makanan-makanan dan minuman-minuman yang manis mentok. Iya ya, kayak makanan dan minuman di Jogja itu khasnya kayak manis gitu. Ya, nah itu dia menjadi pertanyaanku. Kenapa? Kenapa makanan-makanan di Jogja itu dominan rasa manisnya? Karena hidupnya orang Jogja udah pahit. Jangan terlalu UMR, Pak. Karena aku gak ngomongin UMR. Iya, bisa jadi. Kenapa? Ini aku tanya loh, gak menjelaskan loh. Tapi aku juga mempertanyakan hal yang sama. Karena aku gak tahu, Pak. Iya. Es teh aja defaultnya di Jogja aja tuh es teh manis kan. Karena ini setelah aku baca-baca ya. Asik. Baca-baca ya kan, learning by googling kan. Karena memang ada beberapa alasan. Pertama ya karena manis itu tanda kehalusan gitu kan. Sementara orang Jogja itu kan yang halus lemah lembut gitu kan. Jadi makanan by default memang manis itu menunjukkan kayak lemah lembut gitu. Sama fun fact-nya, makanan manis itu ternyata ada salah satu bagian yang bilang bahwa ternyata itu tuh survival mode. Karena katakanlah ya makanan yang kurang oke ditambah manis sedikit itu bisa menjadi lebih bisa dinikmati. Oke. Ada salah satu alasan kenapa makanan Jogja manis itu dulu karena memang itu survival mode itu. Makanan-makanan yang ditambah gula itu kemudian lebih bisa dinikmati dan bisa lebih mengenyangkan. Karena kan gula kan ada kalau kita mengkonsumsi gula itu kan memang ada kita bisa mendapatkan energi yang berlebih kan. Oke. Jadi by default memang endingnya menyedihkan ya sebenarnya ya. Ya survival mode. Gini, kalau kita ngomongin makanan tradisional tuh banyak yang lahir dari
hal-hal menyedihkan Mbak sebenarnya. Contohnya makanan manis. Kopi deh, kalau kita ngomongin kopi aku tahu banyak. Oke. Kayak misalnya kopi jagung. Itu karena kopi mahal dan langka kan, makanya biar banyak dan murah dicampur jagung. Oke. Jadinya kopi tradisional yang kita nganggapnya di kopi kok tambah jagung, tapi itu survival mode. Nah, manis juga di Jogja, makanan-makanan itu juga kayak gitu. Tapi katanya kamu punya fakta menarik tentang manis-manisan di Jogja. Ya, betul banget. Jadi Jogja itu ternyata, mungkin Jogja dan Solo ya, itu dulunya pernah ada 19 pabrik gula, Pak, di Jogja. Pabrik gula? Pabrik gula. Ada 19 pabrik gula. Pernah ada 19 pabrik gula dan kita itu pernah jadi eksportir terbesar Di kedua dunia? setelah Kuba di dunia, betul. Itu pada masa itu, kolonial Pada masa pasti itu. ya? Iya sih, karena gula itu kan dari tebu ya, sementara Ya. di tanah Jawa itu kan memang ladang tebu bisa ditanam banyak banget kan. Betul banget. Jadi ya sangat lumrah kalau misalnya Jogja dan sekitarnya itu memang menjadi penghasil gula pasir kan pastinya. Bener. Gula pasir terbesar yang ada di dunia. Dan makanya karena itu mungkin makanan di Jogja jadi manis-manis kan. Enggak selalu Dan- langsung kayak gitu sih, cuman ya gak apa-apa lah ya diasosiasikan kan kayak banyak gitu. gulanya kan. Jadi oke, kita bikin pakai gula, kita bikin pakai gula Bener gitu. juga. Oh ya, bapakku tuh bahkan dulu pernah bilang kalau dia tuh kecilnya hobinya tuh narikin tebu yang ada di truk-truk tebu. Jadi dulu tuh masih banyak. Kriminal ya. Jadi ya bocah, Pak. Jadi dulu tuh truk tebu tuh masih banyak berkeliaran di jalan-jalan gitu. Oh, berarti- Bukti bahwa kebun tebu tuh masih banyak di Jogja. Oh, sekarang jadi seturan kan? Sekarang jadi Babarsari. Ya kan dulu itu kan kawasan tebu banyak banget kan? Iya. Nah, mungkin pabrik gula yang masih ada sekarang cuman di Madukismo kan iya, yang masih yang di Jogja. Cuman Iya. memang gula pasir itu memang salah satu itu kan komoditas yang diekspor dari Indonesia. benar. Kan? Cukup Bahkan dulu besar. katanya Kota Baru itu ada pabrik gulanya juga. Oh, Daerah Lempuyangan, Kota Baru Lempuyangan situ. gitu, dibabat menjadi kota. Ya. Makanya baru. Jadi Gramedia. Enggak, bukan. sorry. Nggak. Cuman itu berarti memang dulu Jogja dan sekitarnya ya kita bisa ngomong Jawa lah ya. Ya. Jawa Tengahan gitu lah, Jawa Timur dan Jawa Timuran itu memang itu ya banyak tebu dan penghasil gula pasir nomor satu, bukan nomor satu sih, maksudnya salah satu yang terbesar Di dunia gitu. gitu. Dan ironinya kita sekarang malah impor gula. Iya sih, karena memang mungkin pabrik tebunya makin dikit jadi perumahan mungkin Oke. gak jadi kota gitu ya. Sama jadi coffee shop. Sama jadi coffee shop gitu. Oke, kita balik ke makanan deh. Oke. Makanan manis apa yang paling melekat di pikiranmu? Makanan manis. Kalau kita nyebut makanan manis, kamu kepikiran apa? gudeg sih. Gudeg. Gudeg ya. Langsung tuh ya. Langsung makanan tapi manis itu gudeg gitu. Dan memang gini ya, gudeg itu bisa manis mungkin kan ada dua hal. Kalau selalu baca-baca ya. Pertama memang karena tambah gula ya. Dan kedua karena Nangkanya manis. iya, berarti ada tiga alasan. Karena nangkanya manis dan ketiga karena memang mostly kan bukan dimarinasi, direndam kan. Oke. Kayak semacam kayak baceman gitu Iya, kan. iya, Nah, iya. karena mostly baceman itu ya rasanya itu agak manis-manis jadi menjadi combo menjadi ekstra manis gitu. Oke. Bagi orang yang suka itu menjadi enak banget, tapi bagi orang yang datang dari Sumatera gitu mungkin akan merasa gudeg itu menjadi cukup menarik ya, cukup asing ya karena makanan kok ini mah dessert harusnya. Iya, bahkan orang-orang wisatawan itu kalau beli gudeg itu malah nggak suka yang manis. Minta less sugar. Nggak bisa, Mas. Tapi emang gudeg tuh boleh asin nggak? Atau memang harus manis doang? Nah kalau menurutku tetap tergantung orang-orang sekitar tuh sukanya kayak gimana. Kayak misalnya nih di Jogja gudeg memang defaultnya manis. Tapi kalau misalnya dijual di daerah-daerah lain mungkin bisa aja menyesuaikan dengan keadaan daerah tersebut. Ada yang suka asin, ada yang suka pedes, ada yang suka nggak pakai nangka itu. Apa itu, Mas? Areh tok. Iya, makanya kan jadi kan gudeg manis di Jogja. Karena di Jogja yang basically orang-orangnya itu suka manis-manis. Kalau Oke. sudah di luar Jogja ya mungkin bisa menjadi asin kan. Bahkan faktanya ya, ini nyambung yang tadi ya, makanan yang di Jogja itu kan mesti manis-manis. Gudeg yang berasal dari Jogja kalau di apa itu? Dibawa keluar. Diekspor Oke. keluar kota itu bisa menjadi lebih asin. Dan fun fact-nya nasi Padang di Jogja itu sudah kehilangan identitasnya sebagai nasi Padang. Udah nggak Padang lagi? Udah gak Padang lagi. Sudah ke Jogja-Jogjaan dikit itu. Oh, udah agak manis-manis ya? Iya, karena kan ya itu tadi kalau misalnya nasi Padang yang asli langsung dibawa mentah-mentah ke Jogja, mungkin banyak yang kaget. Oke, Akhirnya pedes. tetap harus disesuaikan dengan lidah warga sekitar. Oke. Cuman ya, memang ada beberapa
mungkin meskipun nggak banyak pasti tetap ada warung nasi padang yang asli, maksudnya tidak terlalu jauh dari daerahnya gitu. Oke, tapi di Jogja pun gudeg itu di beberapa gudeg itu yang ramai sama wisatawan itu dia malah cenderung nggak manis, Pak. Ya karena yang beli wisatawan, Pak. Bener, Iya. emang pasarnya kayak gitu. Bener. Nah kalau kita beli gudeg di mbok-mbok yang pinggir jalan yang bukanya pagi-pagi, nah itu baru manis. Itulah kenapa gudeg yang ramai wisatawan biasanya warga lokal nggak doyan. Itu dia. Gudegnya kurang gudeg. Contohnya, ini kita deket tempat gudeg ya. depan ini gudeg semua nih. Nah, makanya jadi memang kalau gudeg-gudeg yang masih buka jam 6 pagi di pinggir jalan itu masih itu original gudeg tuh. sih, Benar, itu yang bumbunya nyerep banget lah. Betul. Nah, kalau ngomongin gudeg, Ya. aku bisa makan gudeg tanpa ayam suwir tapi nggak bisa tanpa tahu bacem. Telur. Nggak peduli, nggak perlu ada. Harus ada tahu bacem. Tahu bacem. Kenapa? Karena tahu bacem itu esensi dari gudegnya menurutku, selain nangkanya ya. Selain gudegnya itu sendiri ya. Tapi jarang, Mas. Tahu bacem tuh ya kayak yang kemarin lah, yang di siomay. Iya. Pare di siomay kan iya sama kayak tahu bacem di gudeg. Makanya itu, karena itu tuh kayak underrated gitu loh. Iya. Jadi lauk paling underrated di gudeg tapi itu enak banget. Itu adalah bukan tahu bacem. Nggak bisa didebat. Ayam suwir tuh kan ya biasalah gudeg. Dia itu sudah standar gitu. Tapi kalau ada tahu bacemnya yang itu meresap, yang bahkan masih kerasa manis sampai di tengah-tengah, legend itu gudeg itu. Luar Oke, biasa. gudeg enak Manis. dinilai dari tahu bacemnya. Tahu bacemnya. Kamu tim gudeg bubur apa gudeg nasi? Gudeg nasi aku. Kok ada orang yang bisa makan bubur gudeg tuh kok bisa? Gak ngerti ya. Ya mungkin emang ada orang-orang yang suka segala sesuatunya itu blenyek mungkin ya. Oke. Karena kan bubur sudah blenyek, ditambah gudeg-gudegan yang cukup blenyek juga Ya, kan. benar. Jadi mungkin biar blenyek, besok sekalian aku request di blender. Penistaan gak nih? Itu. Tapi ngomong-ngomong soal bacem ya, tempe bacem itu lebih enak dibandingkan ayam bacem. Ya itu aku setuju banget. Tempe bacem itu real lebih enak daripada ayam bacem gitu kan. Iya kan? Karena kayak resep banget gitu loh bumbu bacemannya. Valid bener deh. Maksudnya gini, ayam itu kan kita bisa menemukan variasinya tuh macem-macem lah ya. Iya. Bisa Balado. digoreng, bisa di apa, bisa dioper, bisa di apa. Tapi kalau tempe bacem itu kayak sudah menjadi jajanan tersendiri. Bayangin tempe bacem sama jadah. Wah, Beh, terbaik. cakep itu. Ke Kaliurang, Benar itu. jadah sama tempe. Jadah sama tempe bacem. Nggak bisa kan jadah sama ayam bacem kan? Nggak bisa, kurang, Mas. Kurang, nggak cocok. Nggak Jadah sama tempe bacem. Ya. Karbonya tuh dari jadahnya Manisnya dari tempe. dan protein dari tempe bacemnya. Betul. Jadi tempe bacem adalah kasta tertinggi dari baceman Ya. atau basement. Kalau sama tahu bacem tadi? Itu dia. Jadi gini, tahu bacem itu adalah lauk pelengkap yang Pendamping. oke. Kalau Oke. tempe bacem itu bisa berdiri sendiri. Kamu nyemilin tempe bacem aja Nyemilin bisa gitu ya? tempe bacem bisa Oke. tanpa jadah, tanpa nasi, tanpa apapun. Tapi kalau tahu bacem harus dengan gudeg, harus dengan nasi, harus dengan apapun yang lain gitu. Tapi kamu suka tempe bacemnya kering atau yang masih basah gitu? Itu dia. Aku suka yang kering. Kamu suka yang kering? Aku suka yang kering. Aneh banget. Lu karena kan bisa jadi camilan. Kalau misalnya masih basah nggak bisa jadi camilan dong. Tapi enak, Pak, lebih legit gitu. Enak, cuman itu tidak bisa berdiri sendiri. Ya kan? Nah, kalau kamu beli tempe baceman yang ada dengan jadah-jadah itu kan biasanya udah kering kan? Iya. Nah, ya itu. Karena di display kan udah. Iya, karena di display dan dingin. Tapi kita agak teriak-teriak di sini ngusir orang. Ini musir sih cuman ya enggak apa ya. Terima kasih Wombats. Terbaik harus datang ke Bombats saat pas kita nggak podcast. Lanjut. Punya apa lagi? Kalau kita ngomongin manis ini mumpung ada jajanan pasar juga ya. Ya. Tapi di antara jajanan pasar yang manis-manis menurutku, klepon itu adalah tahta tertinggi jajanan pasar yang manis-manis di dunia ini. Klepon. Klepon. Oh iya. Iya. Apa? Cariin jajanan pasar yang lebih enak daripada klepon yang manis-manis. Nggak ada, Pak. Klepon itu wah, manifesto itu. Jadi ini ketan, memangnya kan itu kan, maksudnya dalamnya itu ibaratnya mochi, tapi lebih Versi lokal. Versi lokal dan hijau. Dan ada kelapanya. Dan ada kelapanya. Itu sudah apa ya? Menjadi sebuah bentuk yang sangat paripurna. Oke. Bentuknya nggak terlalu gede. Ada gula merahnya. Ada gula merahnya. Putu? Kue putu? Kue putu
tidak bulat, Pak. Kenapa harus bulat? Kenapa bentuknya penting? Enggak. Tapi klepon ya nomor satu ya. Kalau kue putu dia ada kelemahan, dia hanya enak saat anget. Oh. Kalau oke. klepon itu segala kondisi dingin, bahkan ya di freezer pun itu dingin beku dikit itu enak Pak. Kayak Oke. es krim jadinya. Nyes gitu ya kalau digigit Yes. ya. Bayangin. Oke. Apa? Sebutkan jajanan yang lebih enak daripada klepon di dunia ini. Leker. Jauh, Pak. Jauh, Pak. Jajanan sama. Tapi Enak Pak itu, bayangin kamu crispy, tengahnya ada pisangnya. nah itu dia, tapi kan justru karena klepon itu empuknya itu yang menjadi enak. Oke. Kalau crepes itu aku bisa bilang crepes itu kayak Mas kamu terlalu Italia crepes. Leker. crepes itu nggak leker itu kayak ini kue terus pinggirannya nggak jadi, nah itu dia. Iya kan? Yang nggak jadi tengahnya, bukan pinggirannya. ya itu makanya ya itu kayak itu, ya kan? Iya Nah, sih. kalau klepon itu adalah manifesto sebuah Sempurna ya, kesempurnaan ya. sebuah kreasi yang sangat paripurna di dunia ini. Oh. Onde oke lah, oke ada wijen-wijennya gitu. Cuman enggak sih, kurang empuk sih menurutku. Tapi klepon yang nggak hijau itu penistaan apa bukan? Itu aku setuju. Kok bisa ada klepon yang nggak hijau itu? Ada yang putih. Ngapain? Klepon itu hijau, Pak. Klepon yang nggak hijau itu bukan klepon. Tapi Ketan bulat-bulat. hijau Iya itu pandan tapi ya, klepon tuh kan. Iya sih, tapi fun fact-nya hijau maupun nggak hijau kok rasanya sama mungkin ya. Cuman ya itu, klepon Harus hijau. Harus hijau. Kayak kue putu itu harus hijau. Putih masih masuk akal kalau kue putu. Apa? Enggak. Kok kamu pilih kasih? Enggak, kalau kue putu putih masih masuk akal, kalau klepon by default harus hijau, Pak. Gitu. Iya. Ada yang pink gitu gini. Enggak boleh. Red velvet. Enggak boleh. Boleh warnanya beda kalau rasanya beda. Oke, ngasih rasa tersendiri. Iya benar. Jadi oke lah yang original hijau, cuman yang lain-lain nanti jadi nggak hijau gitu. Identitasnya Beda-beda. klepon tuh ya hijau gitu ya. Karena gini, kamu tahu itu permen kapas. Tahu? Nah, permen kapas itu beda warna, rasanya sama. Menurutku itu nggak adil. Ya nggak? Itu kan cuma dari gula pasir diwarnain kan? Iya. Jadi kapas-kapas gitu kan? Itu beda warna. Ngapain beda warna kalau rasanya sama? Ada yang pink, ada yang putih. Rasanya sama. Gula pasir. Tapi keren loh cara bikinnya gimana gitu kan? Ya, cuman harusnya kan setidaknya kalau beda warna, beda rasa dikit itu kan kayak ngibulin anak kecil. Nih warna yang ini kamu belum beli kan? Yang ini kamu belum beli kan? Tapi anak kecil nggak mikirin rasanya Pak. Mikirin warnanya ya kan? Iya. Nah, cuman kan maksudnya itu bukankah itu kayak mencederai kepolosan anak-anak yang beli? Ya aku mau warna yang pink, pasti strawberry. Tapi kamu dulu pas kecil gitu nggak? Iya. Tak kirain dia kecil udah protes. Gula kapas ini yang warnanya beda, rasanya harus beda. Dulu karena aku belinya nggak barengan, aku pikir beda. Oke. Jadi kan sekali beli aku paling beli yang merah, gitu kan? Pink lah ya. Pink. Oh rasanya kayak gini. Besok aku beli yang hijau, penasaran. Aku sudah lupa rasa yang kemarin. Oh. Aku nggak ngerti kalau itu rasanya itu ternyata sama. Tapi sebenarnya ini sejenis nggak sih gula kapas, rambut nenek sama gulali? Mungkin bahan dasarnya memang sama-sama dari gula kali ya. Gula pasir ya. Kalau rambut nenek itu mungkin lebih kayak rambut gitu. Tapi lebih enak makan rambut nenek Pak daripada gula kapas. Lebih, kalau aku lebih mudah makan gula kapasnya daripada Benar, rambut nenek. benar lebih mudah. Iya betul. Karena kalau rambut nenek itu malah jadi kayak agak-agak kasar Nusuk-nusuk gitu, gitu ya? benar. Iya. Oke. Dan harus ada. Nah ini dia. Kamu tim rambut nenek yang harus dengan kayak wafernya atau enggak? Enggak. Aku bisa makan rambut neneknya doang. Tanpa wafernya itu Ah. ya? Kan iya sih benar sih. Karena ada beberapa orang yang Kok menganggap. setuju? Bentar dulu. Oke. Bentar dulu. Ada beberapa orang. Ada beberapa orang yang makan rambut nenek harus ada kriuk dari wafernya. Oh. Gitu. Dulu kalau di tempatku rambut nenek itu dijual terpisah Pak. Dengan? Rambut neneknya doang. Oh iya. Jadi ada yang bawa kayak wadah bulat gitu. Heeh. Nah itu tuh isinya rambut nenek gitu. Sudah jadi apa harus tetap digini-giniin? Sudah jadi. Oh, Jadi iya? tinggal ngambil dibungkus pakai koran gitu terus dikasihin gitu Jadi, doang. salah satu kenikmatan beli rambut nenek itu adalah melihat penjualnya tersiksa, Pak. Narik rambut itu bisa-bisa ini. Bener. Aku ini antrian 10 gitu ya biasanya di pasar kangen itu Iya, kan. iya. Nah, kemudian dia gini, kasihan banget tapi itu bagian serunya gitu. Experience-nya ya. Kenikmatan membeli rambut nenek adalah melihat penjualnya tersiksa narik-narik rambut nenek. Kenikmatannya itu juga terjadi waktu kita request bentuk gulali. Bener.
Ayo bisa enggak bentuk orang, bentuk dinosaurus. Iya, bintang gitu terus Bintang. ditiup. Nah, itu sebenarnya agak menjijikkan gak sih? Iya sih sebenarnya kalau dipikir-pikir ya. Dipikir-pikir, cuman kan dulu namanya juga anak kecil Iya, lah dulu ya. kan lihat bentuknya bagus kan, terus gigit kriuk gitu. Bentuk wayang juga kan terutama. Susah gitu. mas itu mas, Susah ya. gareng gitu gambarnya susah tuh. Tapi kalau dipikir-pikir jajanan kita sangat dekat dengan gula ya dulu ya. Benar ya tadi karena kan kita kan penghasil gula yang sangat gede kan. Bener. Makanya gulanya banyak ya udahlah. Ada yang dijadiin permen kapas. Ini loh aku masih nggak heran loh kok bisa ada makanan atau jajanan yang bener-bener pure dari gula dan pewarna. Itu scam gak sih? Dan anak-anak suka gitu loh maksudnya. Karena kayak kapas gitu. Cuman memang kalau kita ngomongin permen kapas ya sebenarnya kan di luar negeri sudah ada kan kayak cotton candy dan lain-lain. Cotton candy benar. Cuman di sini ya. Tapi sampai kita dewasa pun kita masih sering konsumsi gula gak sih bahkan di kopi kita? Nah, ngomongin kopi dan manis-manis, Ya. ini ada satu hal menarik terkait biasanya kopi susuan. Oke. Salah satu rasa paling dari kopi susu itu kan kopi susu karamel. Betul. Sekarang ada salted karamel tuh yang lagi ngetren banget. Cuman tahu nggak karamel itu sebenarnya itu hanya gula pasir yang dicairkan. Itu bukannya semua orang udah tahu gak sih? Ini pasti banyak orang yang mengira karamel itu sirup. Iya sih, gula pasir yang dicairkan, kemudian molekulnya itu kan kepisah-pisah, warnanya beda, menjadi rasanya agak sedikit lebih pahit. Itu memang aslinya kayak gitu. Cuman sekarang orang-orang tuh banyak yang tahu kalau karamel itu ya sirup karamel. Ya, sirup, rasa karamel yang udah karamel jadi. itu. Mereka masih banyak yang nggak tahu kalau ternyata karamel itu sebenarnya sesimpel gula pasir yang dipanasin kan, sampai akhirnya menjadi mencair dan kecoklatan. Ada proses namanya karamelisasi itu sebenarnya. Iya, itu kan proses kan, proses gula yang mengkaramelisasi karena dipanaskan. Iya, jadi karamel itu adalah bentuk evolusi dari gula pasir yang dipanaskan. Nah, Sekarang menjadi pertanyaan nih. Jadi karamel itu rasa, warna, atau bentuk? Gimana coba? kayaknya semuanya deh. Kayak semuanya. Kayaknya Kalau semuanya deh. Benar. Kalau kita ngomongin warna, ya warna yang seperti gula cair saat proses karamelisasi. Kalau kita ngomongin rasa, ya rasa manis yang agak-agak ada pahit gosongnya. Kalau kita ngomongin bentuk, ya bentuk gula pasir yang sudah menjadi cair dan agak kecoklatan. Oke, gitu. agak kental gitu ya. Iya, Tapi jadi- masa orang-orang nggak tahu sih karamel tuh dari gula? Hei, kok bisa? Common sense is not so common ternyata ya. Nah, karamel itu kan bisa rasa, bisa warna, bisa bentuk. Sekarang aku tanya, kalau red velvet, Kue. Red velvet itu rasa juga ada red velvet kan? Apa itu taro ya sebenarnya? taruh yang warna merah. Taro yang warna merah ya? Jadi gini, apakah red velvet itu rasa atau warna Atau cake? oke, bener. Top produk gitu ya. Nah itu silahkan dijawab sendiri-sendiri gitu ya. Karena kalau kita sebenarnya nih ya, mungkin ini akan agak kontroversi. Kalau aku bilang red velvet itu sebenarnya hanya coklat yang berwarna merah. Coklat yang berwarna merah. Sebenarnya rasanya itu lebih dekat ke coklat menurut sih. Apalagi yang dark red velvet, red velvet tapi dark. Harusnya red velvet itu kan Merah. sudah warna tersendiri ya. Yeah. Ini dark extra red velvet. Ini kayak Oreo juga gak sih sebenarnya? Krisis juga gak sih? Ah itu dia, Oreo itu apa? Oreo itu brand. Brand cookies kan sebenarnya. Tapi ada yang Blackpink. Ada yang Supreme. Oke lanjut ah. Apalagi tentang kopi dan Kopi manis-manis. dan- Nah ini ya. Menariknya tuh kayak gini, kalau kita ngomongin kopi dan gula, orang-orang di desa itu kalau ngopi pasti ditambah gula. Nggak semua mas. Semua. Aku Enggak yang dong. dari desa loh. Iya oke valid. Dan menurutku itu fine-fine aja. Kenapa coba? Karena Karena orang desa habis ngopi nyangkul pak. iya butuh energi Butuh kan. energi kan. Oke. Makanya meskipun mereka konsumsi kopi gula, kopi manisnya itu tinggi, mereka six pack. Oke. Six pack. Karena energinya terpakai. Benar terpakai. Tapi kalau kamu itu cuman rebahan, Scrolling TikTok. pengangguran pula, terus minumnya kopi manis-manis, ya membesar. Oke. Nah, cuman itu tadi kalau memang orang desa itu, terutama di desaku ya. Nah ini menarik nih. Ada yang kopi campur gula pasir, ada juga kopi yang campur gula Jawa. Dan gula Jawanya itu nggak direndam tapi dicemil. Gula Jawa. Jadi kopinya pahit. Bukan gula aren itu. Bukan. Nah ini perdebatan yang nanti lagi dulu nih. Oke. Iya. Nah,
Jadi kopinya itu hitaman, diseruput, kemudian gula jawanya itu dicemil. Jadi gini, nyeruput, pahit kan? Pahit. Habis itu dicemil. Oke. Itu dulu aku suka banget kayak gitu. Kadang pakai kopi, kadang pakai teh, tapi gula Jawa itu bisa dijadikan cemilan. Udah kayak bule ya? Bule enggak? Bule kan crackers gitu atau roti. Enggak, tapi ini gula Jawa sih. Gula Jawa sih, Mas. Jadi itu memang orang di desa, terutama di desaku ya, yang bisa aku lihat, memang sangat dekat dengan gula. Oke. Dan kopi maupun teh itu harus dengan gula, mostly dengan gula Jawa, dan biasanya gula Jawanya itu yang sudah dipecah-pecah kemudian bisa dicemil sambil menikmati kopi atau teh. Oke, walaupun mereka mesennya pahitan atau irengan gitu tetap Enggak pesen, bikin, Pak. Iya, mesen sama istrinya kan? Oh ya benar. Pesen sama istri. Bu, irengan weh. Ya benar. Ya. Tapi Ya, tetap itu. nyemilnya pakai gula Jawa. Gula Jawa. Kamu tahu nggak sih kalau sebenarnya gula Jawa dan gula aren itu berbeda? Tahu lah, emang ada yang nggak tahu? Emang ada yang nggak tahu? Gini loh. Kan kalau kita ngomongin es kopi susu gitu. Es kopi susu gula aren dan es kopi susu gula Jawa itu beda, Pak. Emang ada yang menu es kopi susu gula Jawa, Pak? Ada dong. Serius? Ada. Alternatifnya gula aren tuh ada. Jadi ada memang pakainya itu gula aren yang dicairkan, ada juga yang gula Jawa dicairkan. Oke. Nah, kalau menurutmu bedanya di mana? Beda di gulanya dong. Beda di sumber gulanya maksudnya. Apa sumber gulanya apa? Kalau gula Jawa itu dari Pohon Jawa. Apa? Ayo. gula Jawa itu dari tebu kan? Apa dari pohon? Sorry. Ada yang tadi bilang, ada yang nggak tahu perbedaannya. Aku kalau gula aren tahu, bentar. Ayo. Dari pohon kelapa sama pohon aren. Nah, itu dia. Jadi ada yang nyebut gula kelapa, ada yang nyebut gula Jawa. Jadi kalau gula Jawa itu atau gula kelapa itu diambil dari nira pohon kelapa. Oke. Nah, kalau gula aren ya diambil dari nira pohon aren. Nah, di tempatku, di desaku itu 90% profesinya itu adalah petani gula Jawa, gula kelapa. Oke. 10% sisanya buruh. Buruh gula Jawa juga. Jadi 100%. Yang nge-packing gitu. Betul. Oke. Jadi, nah ini, kamu tahu nggak proses pengambilan gula Jawanya itu gimana? Proses pengambilan niranya itu? Nggak tahu. Jadi kan pohon kelapa itu kan tinggi-tinggi kan? Sebelum jadi kelapa, Pas masih buah kecil-kecil itu ada namanya wolo kalau bahasa Jawanya. Nah, jadi saat belum dia itu jadi kelapa, itu sudah harus dipotong. Oke. Jadi para petani gula Jawa itu akan memanjat pohon kelapa sampai ujung, kemudian mengiris itu wolonya itu seiris demi seiris. Nah, diiris kemudian dikasih itu bumbung namanya, untuk ditunggu nanti sorenya diambil dan menetes. Nah, jadi kalau ada pohon kelapa yang dia itu sudah jadi kelapa, dia sudah tidak bisa menghasilkan gula Jawa. Karena memang ya sebenarnya bisa, tapi sudah tidak bisa dengan satu sumbernya itu, karena kan biasanya dari wolo itu yang nanti kemudian menjadi itu kelapa. Jadi sebelum jadi kelapa sudah harus diirisin sedikit demi sedikit. Dan setelah niranya itu jadi kemudian dimasak sampai coklat. Sampai Sampai menjadi karamel. Sebenarnya prosesnya karamelisasi juga. Karamelisasi benar-benar. Iya kan? Jadi sebenarnya sudah menjadi karamel duluan. Nah, habis itu baru dicetak menjadi itu, bisa pakai batok, bisa pakai bentuk lingkaran. Tapi rasanya agak beda ya memang gula aren sama gula Jawa. Gula aren tuh lebih ada pahit-pahitnya, lebih pekat. Gula Jawa tuh lebih manis kan. Betul, lebih light lah. Lebih, kalau ngomongin gula aren kita lebih tebel lah, lebih bold rasanya. Jadi makanya kalau es kopi susu gula aren, kita bisa menggunakan gula aren yang lebih sedikit. Tapi sudah terasa manis dan itu bold. Kalau misalnya pakai gula Jawanya harus sedikit lebih banyak. Gitu. Dan pohon aren itu lebih susah, lebih ekstrim sih menurutku sih. Karena tumbuhnya bener, dan banyak itu sisik-sisiknya itu loh yang membuatnya susah. Gitu. Yang dibikin ara juga itu kan? Iya sih. Bener kan? Fermentasi dari itu. Sebenarnya iya, nira itu baik kelapa maupun aren itu kalau difermentasi mentok bisa memabukkan itu sebenarnya. Iya kan? Iya itu.
Menarik. Oke. Itulah pergula-gulaan. Ya betul. Bagi teman-teman yang mau beli gula, Enggak mas, kita nggak jual gula. Enggak ya? Mungkin kita karena ini podcast makan minum sehat, kita harus kasih rekomendasi. Iya. Bahwa jangan terlalu banyak makan dan minum manis teman-teman. Lu kampanyemu gula loh mas. Tapi harus diimbangin kan. Nah itu dia. Kayak orang desa tadi Betul. kan. Jadi gini, aku bisa bilang makanlah manis, minumlah manis jika aktivitas fisikmu barbar. Ya betul. Karena kalau enggak, kamu enggak ada energi untuk itu. Betul. Itu dia. Jadi kalau kamu pelari 10K setiap hari, habis itu nge-gym, habis itu kerjanya jadi barista yang super rame coffee shopnya, itu makan minum manis tidak apa-apa. Nah, tapi kalau benar. pengangguran, beban Iya. keluarga, Itu pesen es tebu aja harus less sugar itu kan. Jangan. Intinya kalau energi kamu banyak ya dikeluarin. betul, iya, jangan ditahan. Karena gula itu juga bakalnya energi kan. Iya benar. Iya, karena serius tubuh itu butuh gula. Dan Karena kita dia juga butuh, salurkanlah gitu. Ah betul. Oke, itu aja teman-teman episode kali ini. Jangan lupa nonton kita di episode lainnya dan see you in the next video. Dar. Terima kasih Wombats.